Kalau bencana alam memang saya nggak lihat lagi itu provinsi atau kabupaten. Seperti rob di Sunda Kelapa itu harusnya tugas DKI. Tapi saya tangani itu Pak. Bahkan saya telepon Pak Wagub, jangan dipublikasi. Warga yang ada di sekitar banjirop ya juga bisa pindah ya. Tidak pernah keras begitu, baru kali saya pagi Pak, keras sekali. Harapan baru adalah bila ada kabar maka pemberitahuannya akan langsung ke warga, berkeliling dengan membawa toa. Jakarta Utara adalah salah satu kawasan yang paling parah terkena dampak banjir rob. Bicara soal banjir, maka kita tidak bisa lupa dengan janji Anies yang sok gampangkan penanganannya. Programnya terdengar hebat, naturalisasi sungai, sumur resapan, drainase vertikal. Air tidak boleh dialirkan ke laut, tapi harus disuruh masuk ke dalam tanah. Parahnya dengan masa jabatannya hanya tinggal beberapa bulan lagi, Anies gagal total tangani banjir. Namun, mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan. Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan apakah normalisasi atau naturalisasi. Tapi kami ingin dengar apa sih kerjanisasi yang dilakukan gitu loh. Ini kami dengar tadi. Undangan sudah lama ya. Sudah seminggu yang lalu kita sudah sampaikan. Sebelum banjir yang kedua ini sudah kita undang. Naturalisasi sungai tidak ada kabar, sumur resapan gagal, dan bikin jelek jalanan. Air disuruh antri ke tanah, tapi tidak mungkin bisa, tetap saja harus dialirkan ke laut. Untuk menahan serangan kritikan, maka Anies menyebut banjir itu sebagai tempat parkir. Air terkait penanganan banjir rob di Sunda Kelapa, Jakarta Utara ini sudah dilakukan pengerjaan oleh Kementerian PUPR, Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung sampai Cisadane atau BBWSCC telah melakukan penanganan darurat banjir rob di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara dengan menggunakan geobox. Kalau bencana alam memang saya nggak lihat lagi itu provinsi atau kabupaten. Seperti rob di Sunda Kelapa itu harusnya tugas DKI. Tapi saya tangani itu Pak. Bahkan saya telepon Pak Wagub, jangan dipublikasi. Karena ini ibu kota negara, jadi semua bertanggung jawab. Oke Pak, jadi kalau ini juga sama saja. Baru adalah bila ada kabar maka pemberitahuannya akan langsung ke warga, berkeliling dengan membawa toa. Kami menilai ada persoalan penting di sini bahwa Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kami 9 Juni 2022, nomor 1. Kami Komisi 5 DPR RI memahami paparan tentang pagu indikatif tahun anggaran 2023 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya Komisi 5 DPR RI akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk menutup backlog terhadap program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan dan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2023 di DPR RI. Kemudian Pak Menteri, silakan Pak Menteri. Toki. Tidak pernah keras begitu, baru kali saya pagi Pak, keras sekali. Sebagai tanggul untuk mencegah terulangnya banjir yang meluap dari air laut yang pasang, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono secara tidak langsung memberikan sindiran dan sentilan kepada Pemprov DKI. Basuki menyebut saat ini pemerintah berupaya untuk menyelesaikan masalah banjir di berbagai wilayah di Indonesia. Kalau bencana alam memang saya enggak lihat provinsinya atau kabupaten seperti rob di Sunda, yaitu harusnya tugas DKI, tapi saya tangani itu Pak. Kata dia, Jakarta merupakan ibu kota negara, jadi semua pihak bertanggung jawab. Anies kerjanya apa dong? Kalau begitu ia tidak ada.
karena selama ini program atau si banjir hanya sampul luar yang kelihatan cantik dan menarik. Tapi isi di dalamnya kosong melompong. Miris ya mendengar ucapan Pak Basuki seolah DKI Jakarta tidak punya pemimpin dan berjalan sendiri secara autopilot. Dan ada masalah besar, terpaksa pemerintah pusat yang turun tangan. Dalam beberapa kesempatan, Anies sering angkat tangan dan meminta bantuan pusat. Sebenarnya itu adalah bentuk kemalasan dalam menyelesaikan masalah. Mau enaknya saja dan terima bersih, kabur dari masalah, tapi doyan penghargaan. Selama ini Anies hanya tebar pesona dengan narasi dan kalimat-kalimat yang sangat menggugah kesadaran dan nalar. Dia ini orator yang jago memilih kata-kata yang manis untuk memainkan emosi publik. Coba tonton deh video usai Formula E sukses. Narasinya sangat bombastis, seolah dia sudah menyelamatkan muka seluruh Indonesia. Seolah Indonesia berhasil berkat dia. Banjir yang sangat penting untuk diatasi, tapi dianggap tidak serius. Maklum saja, Anies mementingkan Formula E dan komitmen fee yang sebesar 560 miliar rupiah. Sangat keterlaluan banyaknya. Padahal itu cukup lebih dari cukup untuk program penanganan banjir. Pak Basuki sepertinya ingin menyentil secara halus. Harusnya tampar saja dengan telak, biar tersentak dan terkejut. Gubernurnya sibuk koleksi dan hitung piagam penghargaan dia. Dia juga sibuk membanggakan WTP dari BPK. Mungkin juga dia sedang terlena dengan pujian terkait suksesnya penyelenggaraan Formula E. Jangan lupa, dulu sewaktu normalisasi sungai mau dilanjutkan, tapi terkendala pembebasan lahan. Ini adalah tanggung jawab Pemprov DKI. Tapi sayangnya, tidak ada keseriusan. Bahkan Kementerian PUPR pernah menyindir soal ini. Tapi sang gubernur ini terlalu keras kepala dan tidak mau introspeksi. Jadinya ya beginilah kondisi Jakarta sekarang. Gubernurnya sibuk pencitraan, sibuk memoles diri. Malah wakil gubernur yang pontang-panting menjadi jubir dan mengklarifikasi berbagai isu. Namun, mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan. Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan apakah normalisasi atau naturalisasi. Tapi kami ingin dengar apa sih kerjanisasi yang dilakukan gitu loh. Ini kami dengar tadi. Undangan sudah lama ya. Sudah seminggu yang lalu kita sudah sampaikan. Sebelum banjir yang kedua ini sudah kita undang. Naturalisasi sungai tidak ada kabar, sumur resapan gagal dan bikin jelek jalanan. Air disuruh antri ke tanah, tapi tidak mungkin bisa. Tetap saja harus dialirkan ke laut. Untuk menahan serangan kritikan, maka Anies menyebut banjir itu sebagai tempat parkir. Air terkait penanganan banjir rob di Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Ini sudah dilakukan pengerjaan oleh Kementerian PUPR, Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung sampai Cisadane atau BBWSCC telah melakukan penanganan darurat banjir rob di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara dengan menggunakan geobox. Kalau bencana alam memang saya nggak lihat lagi itu provinsi atau kabupaten. Seperti rob di Sunda Kelapa itu harusnya tugas DKI. Tapi saya tangani itu Pak. Bahkan saya telepon Pak Wagub, jangan dipublikasi. Karena ini ibu kota negara, jadi semua bertanggung jawab. Ya Pak, jadi kalau ini juga sama saja. Baru adalah bila ada kabar, maka pemberitahuannya akan langsung ke warga, berkeliling dengan membawa toa. Kami menilai ada persoalan penting di sini bahwa Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kamis 9 Juni 2022, nomor 1. Kami Komisi 5 DPR RI memahami paparan tentang pagu indikatif tahun anggaran 2023 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya Komisi 5 DPR RI
akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk menutup backlog terhadap program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan rencana undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2023 di DPR RI. Kemudian Pak Menteri, silakan Pak Menteri. Toki.